Shalom, dalam Injil Matius pasalnya yang ke-17 ada sebuah kisah di sana di mana murid-murid Yesus sedang melakukan pelayanan untuk menyembuhkan anak muda yang sakit ayan. Setelah mereka berusaha sekuat tenaga untuk menyembuhkan anak yang sakit ayan itu, ternyata penyakitnya tidak makin ringan, malah yang terjadi adalah ada serangan balik dari setan sehingga anak itu dibanting-bantingnya sehingga kelihatan seperti orang mati. Di tengah-tengah situasi yang kritis itu maka banyak orang-orang kemudian mengerumuni murid-murid itu, mengerumuni anak yang sakit itu, dan kemudian mereka seolah mempertanyakan kepada murid Yesus. Katanya mereka bisa menyembuhkan, tapi ternyata mereka tidak dapat menyembuhkan. Di tengah-tengah situasi kritis itu, tiba-tiba Yesus datang dan berkata kepada orang banyak itu, "Apa yang kau persoalkan dengan orang-orang ini?" Ayah anak itu berkata, "Guru, anakku ini telah kubawa kepadamu untuk menyembuhkannya." Tetapi mereka tidak dapat. Ketika Yesus mendengar perkataan itu, maka dia berkata dengan suara keras, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus ada bersama dengan kamu, dan berapa lama lagi aku harus mengajar kamu?" Lalu kemudian dengan keras Yesus menengking setan itu, mengusirnya sehingga anak itu pun sembuh seketika itu juga. Bapak Ibu sekalian, setelah Yesus pulang dengan murid-muridnya tanya begini, "Guru, kenapa kami tidak dapat mengusir setan ayan itu?" "Karena kamu tidak percaya." Yesus lanjutkan dengan mengatakan bahwa kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini pindah, maka gunung itu akan pindah, dan tidak ada yang mustahil bagimu. Lalu sesudah itu Yesus mengatakan sebuah kalimat yang sangat penting. Dia bilang begini, "Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan doa dan puasa." Saya berpikir Bapak Ibu sekalian bahwa mungkin masalah COVID-19 ini adalah salah satu yang harus kita selesaikan dengan doa dan puasa. Tentu kita sudah banyak berdoa, gereja banyak berdoa, masyarakat banyak berdoa, tetapi kelihatannya belum selesai COVID ini. Bahkan yang terakhir, juru bicara pemerintah mengatakan bahwa ini masih panjang ceritanya baru selesai. Karena itulah pada kesempatan yang baik ini saya himbau kepada kita semuanya agar ayo kita ambil waktu untuk berdoa dan berpuasa. Mumpung rekan-rekan sebangsa kita sekarang ini sedang berdoa dan berpuasa sehingga ada kesatuan hati di antara kita warga bangsa untuk berdoa dan berpuasa. Karena dalam kekristenan juga diajarkan tentang berpuasa ini. Hanya banyak orang yang tidak memahaminya Bapak Ibu sekalian. Tapi intinya adalah kalau kita lihat pengalaman Yesus, pengalaman murid-murid, pengalaman Bapak Gereja mula-mula, mereka seringkali berdoa dan berpuasa. Inti doa dan berpuasa adalah mereka mengkhususkan diri untuk memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan sehingga mereka mengabaikan hal-hal yang lain. Jadi berpuasa secara Kristiani itu tidak hanya berbicara tentang tidak makan dan tidak minum, tapi berpuasa secara Kristiani adalah kita semuanya memfokuskan diri kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Alkitab katakan tadi, kalau kita percaya dan beriman, maka tidak ada yang mustahil bagi kita. Karena itu saya himbau kepada kita sekalian, ayo kita berdoa dan berpuasa. Ayo kita bersatu hati dengan warga bangsa yang lain. Kita panjatkan doa dan puasa karena kita percaya bahwa Tuhan pasti akan tolong kita melewati masa-masa yang sulit ini sehingga kemenangan yang luar biasa